Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan teman-teman dimanapun berada, berikut satu informasi terbaru untuk teman-teman sekalian. Nah teman-teman, informasinya disampaikan sudah final. Gaji tenaga honorer disetujui Menpan RB untuk jadi P3K paruh waktu. Ini skema upah lengkap beserta tunjangan tambahan yang ditetapkan. Jadi informasinya teman-teman telah ditetapkan, telah disetujui gaji P3K paruh waktu yang dalam hal ini disetujui oleh Menpan RB, termasuk pemberian tunjangan tambahan ke depannya. Nah, untuk selengkapnya mengenai besaran gaji para P3K paruh waktu yang telah ditetapkan, teman-teman, mari kita ikutin informasi ini di Muat Media Bungko News, dan teman-teman mari kita ikutin bersama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah mengesahkan kebijakan terkait gaji bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi intinya teman-teman, Menpan RB telah menetapkan adanya kebijakan mengenai gaji bagi para honorer yang nantinya menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata kembali status kepegawaian dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja non-ASN. Skema lengkap upah P3K paruh waktu. Nah, seperti apa penggajian P3K paruh waktu ini, teman-teman? Berikut ikutin terus informasi ini. Berdasarkan keputusan Menpan RB, terdapat dua skema utama terkait dengan upah yang akan diterima oleh P3K paruh waktu. Pertama, minimal setara upah honorer sebelumnya. Skema pertama menjamin bahwa P3K paruh waktu akan menerima gaji minimal sama dengan upah yang mereka terima saat masih berstatus sebagai tenaga honorer. Hal ini bertujuan memastikan tidak ada penurunan pendapatan bagi para pekerja yang beralih status. Skema yang kedua yaitu menyesuaikan dengan UMK. Jadi terdapat dua skema ya yang akan ditetapkan untuk besaran gaji para P3K paruh waktu ke depannya. Skema kedua menetapkan bahwa besaran gaji P3K paruh waktu juga akan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten kota yang berlaku di wilayah tempat mereka diangkat. Ini berarti bahwa potensi gaji P3K paruh waktu di daerah dengan UMK tinggi bisa lebih besar. Contoh besaran gaji di beberapa daerah. Beberapa informasi mengenai potensi besaran gaji P3K paruh waktu di berbagai daerah telah beredar. Sebagai contoh misalnya teman-teman, informasinya di DKI Jakarta, UMK itu bisa mencapai 5.396.761. P3K paruh waktu di ibu kota berpotensi menerima gaji sesuai dengan angka tersebut. Jadi kalau ini berpedoman ya, gaji P3K paruh waktunya minimal sebesar UMK, upah minimum kabupaten kota ya, dengan di Jakarta ya bisa menerima 5 jutaan ya. Di Kabupaten Bekasi misalnya, jika diangkat P3K Kabupaten Bekasi menjadi P3K paruh waktu, berpotensi menerima gaji sebesar Rp5.558.515 per bulan, teman-teman. Ini lumayan besar ya. Sementara di Kabupaten Karawang, kalau P3K paruh waktunya digaji menurut UMK, maka yang diterima itu bisa mencapai 5.599.000 sekian. Di Sulawesi Selatan, besaran gaji P3K paruh waktu diperkirakan ya dari 3.400 sekian menjadi Rp3.657.527. Jawa Barat, besaran gaji P3K paruh waktu diperkirakan ya naik 2.057.495 menjadi 2.191.232. Ini kenaikan ini maksudnya teman-teman mengikuti upah minimum kabupaten. Kalau upah minimum kabupaten kotanya sudah
naik, tentu nanti kalau para P3K ini digaji berdasarkan UMK tersebut, maka gajinya juga ikut naik. Perlu dicatat bahwa angka-angka ini bersifat perkiraan dan dapat berbeda tergantung pada kebijakan instansi masing-masing serta regulasi yang berlaku. Berikut mengenai tunjangan tambahan bagi P3K per waktu. Selain gaji pokok, P3K per waktu juga berpotensi menerima tunjangan tambahan. Meskipun detail lengkap mengenai tunjangan ini belum sepenuhnya dirilis, ada indikasi bahwa tunjangan profesi guru untuk P3K akan mengalami kenaikan. Sebelumnya, terdapat kenaikan tunjangan profesi guru yang ditetapkan sebesar 1 kali gaji untuk guru ASN dan sebesar 2 juta untuk guru non-ASN yang telah bersertifikasi atau mengikuti pendidikan profesi guru PPG sebelumnya. Nah, teman-teman, dengan menjadi ASN, walaupun P3K paruh waktu, bisa saja ya tunjangan profesi guru itu tetap diperhitungkan sama dengan yang sudah PNS atau P3K penuh karena sama-sama ASN. Artinya besarannya sebesar 1 kali gaji pokok ya. Guru ASN juga mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Kemungkinan skema serupa atau penyesuaian akan berlaku bagi P3K paruh waktu. Nah, itu untuk guru. Dasar hukum dan tujuan kebijakan. Kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu ini didasarkan pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mengamanatkan penghapusan tenaga honorer paling lambat 28 November 2023. Program P3K per waktu mulai diterapkan pada tahun 2025 dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja massal dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Menteri PAN-RB Rini Widiantini menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan pemangkasan tenaga kerja, melainkan bagian dari pembenahan struktur kepegawaian dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, syarat dan ketentuan P3K paruh waktu. Untuk dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, terdapat beberapa syarat dan ketentuan umum yang perlu dipenuhi. Nah, ini perlu teman-teman ketahui apa saja syaratnya untuk menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama, terdaftar dalam database non-ASN BKN, kemudian pernah mengikuti seleksi P3K atau CPNS sebelumnya, tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi, memiliki ijazah yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kesimpulannya teman-teman, pengesahan gaji honorer menjadi P3K per waktu merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah memberikan kejelasan status dan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja non-ASN. Dengan skema yang mempertimbangkan upah sebelumnya dan UMK, diharapkan para P3K per waktu dapat memiliki kepastian pendapatan. Meskipun detail lengkap mengenai tunjangan tambahan masih menunggu informasi lebih lanjut, kebijakan ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman, itulah informasi mengenai besaran gaji honorer yang akan diangkat P3K paruh waktu. Dan kalau berpedoman menurut besaran upah minimum kabupaten kota, itu sangat lumayan ya teman-teman, artinya sudah menyesuaikan dengan upah minimum kabupaten kota masing-masing. Dan intinya gaji P3K per waktu itu tidak akan turun ya dari gaji sebelum menjadi P3K per waktu atau dari gaji masa honorer. Nah, teman-teman, demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui kesempatan ini, dan sampai ketemu kembali. Salam.